istri yang berdosa kepada suami. Tidak ada suami yang berdosa kepada istri. Mohon maaf, hanya istri yang berdosa kepada suami. Tidak ada suami yang berdosa kepada istri. Makanya istri yang disuruh minta maaf. Tidak ada suami minta maaf sama istri, karena tidak ada suami yang berdosa kepada istri. Hanya istri yang berdosa kepada suami. Suami itu di atasnya dosa. Namanya zolim. 1, 2, 3 zolim. Maka dia tidak minta maaf sama istri, tapi minta ampun sama Allah. Karena Allah yang akan menagih dia kalau istrinya terlantar. Istri cantik, siapa yang bangga? Suami. Istri berhutang, siapa yang bayar? Istri arisan, siapa yang bayar? Kalau naik arisannya? Istri yang punya harta, siapa yang bayar zakatnya? Begitu memang. Suami yang beli emas, yang pakai siapa? Tepuk tangan dulu buat istri. Tapi istri tahu diri kok. Jamaah, taubat. Tidak ada manusia tidak punya dosa. Kecelakaan buat tempat ini, kesengsaraan buat tempat ini. Orang tidak akan mendapatkan kebahagiaan sengsara hidupnya kalau tempat ini. Siapa itu yang merasa banyak pahalanya? Salah, tidak boleh. Bukan pahala yang menyebabkan orang masuk surga. Jalal, habibnya saya belakang semua luar biasa. Jamaah, bukan pahala yang menyebabkan orang masuk surga. Bukan. Ada pelacur masuk surga gara-gara kasih minum anjing. Ada perempuan ahli ibadah masuk neraka gara-gara kucing. Rajinnya salat, masak buat suaminya, sudah itu simpan makanan di atas meja, kemudian dia lagi salat. Ahli ibadah perempuan ini setelah selesai salat, dia kaget, kucing makan makanannya. Dia marah, dia ikat itu kucing sampai kucing itu mati dan dinyatakan masuk neraka gara-gara kucing. Tapi ada pelacur, tidak ada ibadahnya. Pelacur subuh pulang pagi-pagi dari melacur, pulang dari pelacuran, saking malunya dia kan pelacur. Dia begini, pagi-pagi pulang, pas pulang dia tutup begini kan malu, dia merasa dia hina, pelacur. Pas pulang dia lihat ada anjing di pinggir sumur, dia lagi kehausan, dia menjulurkan lidahnya begitu. Yang kau bilang sama, begitu, itu anjing. Maka pelacur itu mendekati anjing itu yang kehausan. Tidak ada air, ada sumur tapi tidak ada, bukan tidak bisa karena tidak ada timba. Biar ada timba tidak bisa tanya pakai anjing. Bagaimana caranya? Ada sumur tapi tidak ada timba. Maka tahu pelacur itu dia selendangnya, dia sobek selendangnya. Jangan sobek, ini baju plastik. Ada yang minta selendang saya, maaf Pak, saya itu setiap hari Jumat dikasih 8 baju sama Trans. Hari Senin dikembalikan. Jadi susah saya mau kasih. Soalnya saya mau selendang sendiri, saya akan kasih. Maaf ya Pak Ben. Aduh, saya tidak tahu apa yang saya mau kasih Bapak. Tasbih tadi sudah ngambil itu anak. Harusnya kita tadi dipraktikkan. Dia sobek selendangnya, kemudian jadikan tali. Dia turun ke dalam sumur menggunakan selendangnya. Dia turun ke dalam. Kemudian sepatunya mana sepatu? Sepatunya isi air, warna gigi, baru naik, baru dia kasih minum itu anjing. Ketika dia kasih minum itu anjing, sampai anjing itu puas minum,
Tiba-tiba pelacur itu mati dan langsung dinyatakan masuk surga. Ini hadis loh. Sampai di kitab, ada satu kitab khusus bahas hadis ini. Apa yang menyebabkan pelacur ini masuk surga? Ayo. Gara-gara anjing. Oh, kalau begitu nggak usah masalah. Nanti kalau mau mati cari anjing. Baik kalau minum ji. Kalau nagih kok. Bayangkan anjing saja dikasih minum masuk surga, apalagi ustaz dikasih minum. Dadah. Tenang. Saya sudah lihat itu air minum. Jangankan air minum, kepiting saja saya sudah makan tadi. Sama Pak Kapolres. Saya belum makan malam ini, nanti sebentar lah. Saya ditawari makan malam, jangan makan malam sebelum acara. Makan malam setelah acara. Kalau sebelum acara, aduh, nggak puas kita makan karena buru-buru. Nggak bisa juga banyak, bahaya. Nanti ngantuk. Nanti setelah acara baru kita makan. Jadi kalau ada sisanya bisa dibungkus untuk pulang. Makasih banyak. Ajarakallahu bima ataitu, ajarakallahu bima abakaitu, ajarakallahu laka taufiq. Apapun yang dikeluarkan Allah berikan pahala, dan apapun yang tertinggal Allah berikan keberkahan. 5 kali. Nggak apa-apa, ada apa-apa. Nggak ada masalah, no problem. Yang penting Anda tidak terluka. Jamaah, lanjut. Rabbi ghfir warhamni. Oh, wa anta khairul rahimin. Astagfirullahaladzim. Istighfar itu bahkan dalam salat, sesudah salat, apa yang dibaca sesudah salat? Istighfar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nih, astagfirullah. Kenapa baca istighfar? Saya mau tanya, kenapa baca istighfar? Siapa tahu dalam salat ada kesalahan. 4 celaka. Yang pertama, orang yang merasa banyak kebaikan tidak boleh, belum tentu dicatat sebagai pahala. Yang kedua, orang melupakan dosanya. Oh, dosa itu dicatat. Hati-hati. Apalagi orang yang lebih mengedepankan dunianya. Dan yang keempat, orang yang meninggalkan akhiratnya. Ini 4 ini. Makanya tobat, 1, 2, 3. Tobat. Makanya bangun tidur, di tempat tidur jangan turunkan kaki dari ranjang sebelum baca istighfar 3 kali. Jangan turunkan. Ajak depan aja yang mau diranjangin, aku perlu baca istighfar dikatakan lu. Bahasa apa itu? Bahasa Bugis. Jangan kasih turun kakimu sebelum kok. Aman. Kan ini baru 1 dibahas, masih ada 4. Jangan turunkan kakimu di ranjang sebelum baca istighfar 3 kali. Apa istighfarnya? Astagfirullahaladzim ya Allah, ampuni dosa-dosaku juga kalau aku berdosa padamu ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, ampuni dosa-dosaku juga kalau aku berdosa pada tubuhku. Astagfirullahaladzim ya Allah, ampuni dosa-dosaku juga kalau aku berdosa kepada sesama. Itu 3, baru kau bergerak. Insya Allah bagus urusanmu itu. Hari itu lancar semua karena kau sudah bersihkan diri. Jamaah, astagfirullah. Jangan benci orang. Jangan benci. Contohi Pak Wali, tepuk tangan. Dulu boleh saja beda pilihan, tapi sekarang semua yang tidak pilih Bapak rangkul. Karena tidak boleh ada musuh. Lawan boleh ada, tapi musuh tidak boleh. Lawan politik, tapi bukan musuh. Tidak mungkin orang bisa menang kalau tidak ada lawannya.
Mau main bola berarti tidak ada lawannya, bagaimana cerita? Harus ada lawan, tapi jangan ada musuh. Di luar negeri kalau orang nonton bola, bawa istrinya, bawa anaknya, bawa makanan sambil ketawa-ketawa, terhibur. Kalau di Indonesia, saya tidak tahu. Susah orang bawa istri, bawa anak, takut. Nanti pulang-pulang di kalian receh sih. Ini harus kita belajar. Di taman-taman luar negeri orang baca buku. Kalau kita orang dua-duaan. Ini hebat sekali acaranya Pak. Sampai Hello Kitty datang. Meeting dalam bentuk balon. Banyak. Lanjut. Yang kedua, cepat-cepat sholat. Jangan tunda sholat. Berapa rakaat sholat? 50. 17 yang fardu, 12 rawatib, duha minimal 4 lah, awabid 6, tahajud minimal 11, salat malam cukuplah 50. 17 tambah 12. Halo? 29 tambah salat malam 11, 40 lah. Salat awabid 6, berarti 46, minimal duha 4, 50 sampai itu. Oke? Siapa yang mau naik haji? Mau? Mau dipanggil haji? Mau dipanggil Allah ke tanah suci? Penuhi dulu panggilan Allah untuk sholat. Kalau di Mekah itu memang azannya itu menggema. Kalau kan mohon maaf ya, siapa yang mau kuat hatinya, imannya, jawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi diperbaharui syahadat. Jadi orang tidak jawab azan dikhawatirkan imannya runtuh, imannya turun. Maka jawab azan. Apalagi kalau bilang nih Asyhadu Muhammad Rasulullah, mau kencing ini, mau melakukan sesuatu yang tidak bisa diwakili. Kalau baca biasa Asyhadu Muhammad Rasulullah, ini kuku simpan di hidung, hisap, jangan dihembuskan keluar gitu, dihisap sambil baca salawat, baru digosok di atas. Insya Allah tidak akan mengalami buta sampai mati. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nih simpan di hidung. Coba hisap sambil baca salawat, gosok di atas, di bawah, di tengah, terang gitu. Terang lah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di Mekah itu semangat memang orang. Kalau azan pasti dia tinggalkan semua pekerjaannya ke masjid karena azannya luar biasa, kayak sirine.